Kamu tahu enggak tadi siapa? Mboten Kiai. Itu adalah Nabiullah Khadir alaihi salam. Dan tongkat yang diberikan ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Tongkat yang disampaikan Nabiullah Khadir alaihi salam kepada Mbah Khalil Bangkalan Madura itu adalah tongkatnya Nabi Musa yang ketika itu disuruh gebuk no lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpan. Ini saya mau cerita sedikit terkait dengan Nahdlatul Ulama. Ketika kita berbicara Nahdlatul Ulama, maka kita akan kembali flashback ke belakang bahwa Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Ketika kita berbicara dengan Nahdlatul Ulama, maka kita tidak akan dan tidak boleh lupa dengan berbagai macam sosok pendiri muassis Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah Syekh Wahab Hasbullah Al-Hajj. Kemudian ada lagi Mbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Nah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu adalah media perantara penghubung antara Syekhona Khalil Bangkalan Madura dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Penghubung apa? Jadi iki ana kopi tapi ora ana bojone iki yo sepet to. Oke, kembali lagi. Mbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu adalah penghubung antara Syekhona Khalil Bangkalan bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Penghubung bagaimana? Dulu itu para kiai-kiai pesantren itu sering kumpul. Hajatnya apa? Pengen mendirikan sebuah jamiah atau organisasi ulama tradisional atau ulama pesantren, ya. Tapi sering kumpul terus tidak pernah memunculkan sebuah kesepakatan, ya. Berbagai macam alasan dan lain sebagainya sehingga para kiai melakukan istikharah. NU itu adalah organisasi yang turun dari langit. Karena NU didirikan melalui proses istikharah. Istikharah gak bayan-bayan, baca sendiri. Ada istikharah di makam Sunan Ampel, ada istikharah di makam Sunan Bonang, ada istikharah di Mekah, ada istikharah di Madinah. Muncul sebuah istikharah, ya. Istikharah itu turunnya melalui Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Siapa itu? Syekhona Khalil Bangkalan Madura itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil Bangkalan Madura itu adalah kiainya, gurunya Mbah As'ad Syamsul Arifin, termasuk kiainya Mbah Wahab Hasbullah, termasuk kiainya banyak itu, yang Mbah Karim, bukan Karim Kai, Mbah Dul Karim, ya podo. Mbah Dul Karim itu siapa? Mbah Dul Karim itu adalah mertuanya Mbah Jauhari. Mbah Jauhari itu adalah bapaknya Mbah Maksum, Abdullah Maksum Jauhari. Itu mondoknya dulu adalah di Bangkalan Madura, di bawah asuhan Syekhona Khalil Bangkalan Madura, ya. Hasil istikharah para kiai-kiai itu muncul turun di Mbah Khalil Bangkalan Madura, kemudian menyuruh Mbah As'ad Syamsul Arifin sebagai penghubung media wasilah antara Mbah Khalil dengan Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Sebelum jauh ke sana, saya ingin cerita ini biar kita tahu NU itu sebenarnya seperti apa. Ini cerita menarik. Sampean percaya gak percaya lah, tapi ini ceritane, ini adalah sanad riwayatnya dari putrinya Mbah As'ad. Putrinya Mbah As'ad. Suatu ketika Mbah As'ad itu dipanggil Mbah Khalil Bangkalan. As'ad kesini, wonten apa Kiai? Nanti hari Jumat ada tamu. Mbah bentuke kaya apa, mbah sapa wonge, pokoke dipinarake adep kene aku. Iku perintahe Mbah Khalil Bangkalan kepada Mbah As'ad. Sampai pada hari Jumat. Hari Jumat itu ditantani, ditunggu. Gak ada yang datang sama sekali.
tandang ada yang datang, ada tamu datang ke Bangkalan, ke pesantren Bangkalan itu adalah seorang yang cara penampilan iku koyok wong wis ra genah lah. Pakaiane kumut-kumut, suwek-suwek, gudiken, sampai Mbah As'ad iku niki sebagaimana riwayate putrine Mbah As'ad. Iku Mbah As'ad gak betah ambune. Gudiken banyak, pakaian compang-camping, kusut, lumut, pokoknya gak bayangke seperti apalah. Tapi karena Mbah As'ad sudah mendapatkan amanah dari Mbah Khalil, siapapun yang datang besok hari Jumat hadapkan ke saya. Akhirnya yuk dihadapke. Tamu yang datang sing kumut-kumut, compang-camping, ijo lumut. Mungkin karo pulki je kumut-kumut kono, mungkin karo anu je karo sapa? Ijo ireng kono mungkin. Padahal rumah sakit paling ireng. Tapi insyaallah ijo ireng kono. Ikut disowanke Mbah Khalil. Dan anehnya ketika beliau tamu yang kumut-kumut, yang compang-camping, banyak gudiknya tadi bertemu dengan Mbah Khalil Bangkalan, itu langsung pelukan. Seperti kawan lama yang sudah tidak asing lagi. Pelukan, kemudian ngobrol lama. Setelah selesai ngobrol dengan Mbah Khalil Bangkalan, kemudian perintah, Asad ke sini. Napa Kiai? Iki tamuku antar lagi pulang. Akhirnya diantar pulang. Diantar sampai mana? Kemudian Mbah As'ad kembali ke pesantren, kepanggih ketemu sama Mbah Khalil. As'ad, gimana As'ad? Bahasa Indonesia nih. Masalahnya kita rekam nak nggo basa Jawa kabeh, engko sing luar Jawa gak kenal kok. Kudune direkam informasi sekecil apapun yang menyangkut nama baik Pagar Nusa, yang menyangkut nama baik Nahdlatul Ulama, harus kita share sebanyak-banyaknya. Sepakat ya? Itu ittihadiyah, persatuan. Ojo kok menting awake dhewe. Ya, itulah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Prasetya Pagar Nusa. Mosok lali karo janjine dhewe. Ya. Kemudian sampai Pondok Malih tangleti. Gimana As'ad? Tadi kamu cium tangan ndak? Mboten Kiai. Tadi salaman ndak? Mboten Kiai. Cium tangan ndak? Napa malih cium tangan Kiai? Salaman wae rak tegel. Lah kenapa? Ambune mboten betah Kiai. Niku jawabannya Kiai As'ad. Kemudian Mbah Khalil ngendika malih, "Kamu tahu ndak siapa tadi?" Sinten Kiai? Yang datang ke sini itu adalah Nabi Khadir alaihissalam. Waduh, Mbah As'ad kaget. Ngerti yang ngono, tak salami, tak cium bolak-balik Kiai. Ya wes, sok Jumat insyaallah Mbak Nabi Khadir rawuh mriki malih. Tenan, ditunggu sampai hari Jumat. Pesene Mbah Khalil Bangkalan, beliau wali, Syekhona Khalil Bangkalan Madura itu wali. Bertemu dengan Nabi Khidir itu udah biasa. Ya. Akhirnya dipeseni sama Mbah Khalil, siapapun yang datang besok hari Jumat hadapkan ke saya. Masalahnya ngedikan Kiai Khalil kan siapapun, ya, siapapun. Sampai hari Jumat sama kejadiannya, tidak ada tamu sama sekali. Dan jumadaan orang tamu kuwi orangnya bersih, raine koyok londo. Padahal pada saat itu nembe gencar-gencarnya wong Indonesia gedeng-gedenge pol karo anu bangsa londo Belanda. Lainnya koyok londo. Lek datang ke pesantrenku taklete gak sopan-sopan belas. Taklete pripun? Khalil di Khalil, ora Khalil Karanganyar lho. Ora Khalil Pati lho. Ora Khalil Pati lho. Iki Mbah Khalil Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Wong londo mau tangklet karo Mbah As'ad. Iku langsung ngono. Khalil di Khalil, jare Khalil lara, tenan ora ndi wonge? Posisi pada saat itu nembe gedeng-gedenge karo wong Belanda, wong Londo, ana wong Londo teko nek pondok, takone kuwasar lek ngono sisan. Ketika kita sebagai santri, ana tamu nek pondok, musuh, orang yang disinyalir musuh datang ke pondok ngomongnya keras. Kaya apa? Wancal ora? Tapi karena Mbak As'ad ingat pesennya gurune Mbak Khalil, akhirnya ya dihadapkan sama Mbak Khalil. Anehnya lagi,
Sampai situ ketemu Mbah Khalil, rangkulan wis koyok teman lama. Jagongan sudah lama, kemudian sudah saatnya beliau pulang. Asad ke sini, ini tamu saya diantarkan pulang. Diantarkan pulang malah. Setelah sampai ke pondok, gimana Asad? Kamu tadi salaman ndak? Mboten Kiai. Lah kamu cium tangan ndak? Mboten Kiai. Lah kenapa gak gelem cium tangan? Londo Kiai. Masa aku cium tangan karo wong londo? Wong londone dugi mriki wae aku ketar-ketir nak ameh. Napa? Mengancam jiwa Kiai. Apa meneh kon cium tangan? Kamu tahu tidak siapa tadi datang? Mboten Kiai. Itu adalah Nabiullah Khadir alaihi salam. Oke, asal ya Allah ngerti ngono tak cium tangan bolak-balik kiwa tengen lusur dhuwur Kiai. Ya wes, sok Jumat Nabi Khidir mriki malih. Ditunggu malih seminggu. Pesannya sama, siapapun nanti yang datang hadapkan ke saya. Tapi jemputnya mboten ten pondok ten stasiun. Jarak antara pondok ke stasiun itu kurang lebih 3 kilo. Melampah. Sampai hari Jumat Mbah As'ad Syamsul Arifin melampah ke stasiun jemput tamune Syekhona Khalil. Pas ndelelaya ana teko langsung, kamu As'ad ya? Ana wong mudhun saka kereta to, langsung. Kamu As'ad ya? Kamu yang diperintah Mbah Khalil untuk jemput saya? Nggih. Kebetulan tamu yang ketiga ini orangnya tampan, tinggi, putih, 11-12 sama saya lah pokoknya. Oh, saya itu ganteng, takokno bojoku nara ngandel. Wah, aku wong paling ganteng sak donya menurut bojoku. Iku wong yang ganteng, putih, sopan, wis pokoke seneng-nyenengke. Nah, karena jalan antara terminal antara stasiun dengan pondok itu jaraknya 3 kilo dan itu jalan kaki. Pada saat itulah orang yang putih, tinggi, ganteng kayak saya itu mengajarkan banyak sekali ilmu kepada Mbah As'ad Syamsul Arifin sambil bawa tongkat tamu itu. Kemudian 3 kilo melaku itu suwe ora. Hati Mbah As'ad ketika di pesantren Bangkalan itu urung ngaji. Burung ngaji, sebutnya ngadi karo kiai tok ngono wae. Tapi luar biasa dikon jemput tamu sing ganteng, putih, ambune wangi di ngajeni. Artinya beliau dibelajari selama perjalanan dari stasiun sampai pondok. Sampai pondok kemudian tamu itu seperti biasa rangkulan sama Mbah Khalil Bangkalan, kemudian jagongan lama. Setelah itu selesai, As'ad ke sini, tamu saya antar lagi ke stasiun 3 kilo lagi PP. Nah, sudah selesai diantar Mbah As'ad ke stasiun Malih. Selama perjalanan dari pesantren ke stasiun diajari lagi ngaji, beliau ngaji. Kemudian Mbah Khalil tanya lagi, kamu tadi cium tangan enggak? Nggih, cium tangan Kiai. Salaman ndak? Salaman Kiai. Cium tangan ndak? Cium tangan Kiai. Lah kenapa? Wangi Kiai. Sing pertama ambune mboten penak Kiai. Sing kedua wong londo. Sing ketiga putih ganteng wangi. Akhirnya guys salaman, cium tangan bolak-balik ngoten niku. Kemudian saya dikasih oleh-oleh tongkat Kiai. Diaturke sama Mbah Khalil Bangkalan. Disimpan sama Mbah Khalil Bangkalan Madura. Kamu tahu enggak tadi siapa? Mboten Kiai. Itu adalah Nabiullah Khadir alaihi salam. Dan tongkat yang diberikan ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Tongkat yang disampaikan Nabiullah Khadir alaihi salam kepada Khalil Bangkalan Madura itu adalah tongkatnya Nabi Musa yang ketika itu disuruh gebuk no lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpan. Mbah As'ad seneng, wah aku so salaman, so rangkulan karo Nabiullah Khidir disinaoni sisan sama perjalanan 3 km antara stasiun sampai pondok pesantren PP pulang pergi. Nah, selesai ceritanya sampai situ. Selang beberapa tahun As'ad dipanggil lagi sama Mbah Khalil Bangkalan Madura. As'ad, kesini. Nonton apa Kiai?
Kowe ngerti Hasyim Asy'ari ora? Nggih, nggih, ngertos. Ternyata Mbah Hasyim sama Mbah As'ad itu masih saudara. Jombang, ngertos Kiai. Mbah. Kemudian siapa itu? Mbah Khalil mengambil tongkat yang sama persis diberikan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam kepada Mbah Khalil Bangkalan Madura. As'ad ta'al, sampaikan tongkat ini kepada Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian baca ayat dan lain sebagainya itu. Kemudian Mbah As'ad langsung pergi, banyak cerita itu. Duit ora gadah Kiai. Ya wis tak sangoni dan lain sebagainya kuwi. Sampai beliau ketika Mbah As'ad itu pidato, ketika Mbah As'ad, sekarang Mbah As'ad sampun kepundhut ya. Ketika beliau pidato, uang yang diberikan Mbah Khalil gurunya itu masih disimpan, masih utuh. Ini nak jenengan kalau dikasih duit kiaimu, ojo ditukokke, simpen nang jero dompet. Insya Allah ketika kalian gelem nyimpen, iki ijazah. Terus pokoknya percaya gak percaya kudune percaya. Kalian kalau dikasih duit gurumu, simpen nang dompet. Ojo digawe tuku, simpen terus. Yakin, hakul yakin. Buktikan dompetmu gak pernah kosong sama duit. Buktikan. Oh, mudeng karamu ora mudeng karamu. Oh, iki tenan iki, hakul yakin. Nggih. Biasa itu seperti itu. Duit ngasih maringi Mbah Syekhona Khalil Bangkalan Madura ketika beliau mengantarkan tongkat dari Bangkalan Madura sampai Jombang ke daleme Mbah Hasyim Asy'ari itu masih ada sampai ketika beliau pidato sebelum beliau wafat. Kalau sekarang saya tidak tahu masih ada atau tidak. Ya, disuruh menyampaikan tongkat sampai daleme Mbah Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? As'ad sapa? As'ad putrane Syamsul Arifin Kiai. Masya Allah, itu dulurku ponakanku, monggo kesini. Ada apa?